karena kan ada peribahasa bahasa Sunda itu Iya. keok tong keok memeh dipacok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Asalam, kembali lagi di channel YouTube MTS Asalam. Gimana kabarnya? Nah, di sini perkenalkan saya Fitri Nur Azizah dan di sebelah saya ada Ibu. Sri Gusmiati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kembali lagi di acara Ngopas, ngobrol perihal santri. Di sini beliau adalah orang tua dari salah satu santri putra, yakni orang tua dari Fajrul, ya Bu ya. Betul, Fajrul Yang Palah. baru dinobatkan menjadi Duta Dai Santri Putra MTS PPTQ Asalam. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Teteh Ustadah juga? Baik. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Gini Ibu, kemarin kan Fajrul itu baru dinobatkan menjadi Duta Dai Santri Putra MTS PPTQ Asalam. Gimana perasaannya Bu? Perasaannya alhamdulillah senang sekali, bangga sebagai orang tua dari Ananda Fajrul Palah. Alhamdulillah telah terpilih menjadi Duta Dai PPTQ MTS PPTQ Asalam. Sebagai orang tua sangat bangga sekali, senang sekali. Keluarga besar pun yang pada saat itu menonton Ikut ikut merasakan kesenangannya, kebanggaannya. Alhamdulillah sekali, sangat senang dan sangat bangga. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Fajrul itu berapa bersaudara Bu? Kebetulan Fajrul itu anak pertama, baru satu sebetulnya. Anak pertama iya. Satu bersaudara. Jadi cuma satu tunggal. Baru tunggal ya Baru Bu ya. tunggal ya, mudah-mudahan doanya bisa nambah lagi. Amin amin amin. Amin. OTW ya Bu ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Iya, kalau untuk kesehariannya sendiri Fajrul di rumah bagaimana Bu? Kan kalau di sini Fajrul itu terkenal anak yang baik, Alhamdulillah. yang nurut taklim kepada gurunya. Alhamdulillah. Nah, kalau di rumah sendiri bagaimana Bu? Kalau di rumah, alhamdulillah sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ustadzah juga tidak jauh beda. Di rumah juga Fajrul sama, ke ibu atau ke bapaknya juga nurut. Kalau misalnya disuruh sama ibunya atau bapaknya gitu juga melaksanakan. Kemudian di rumah juga kadang kalau keseharian, kalau kadang di rumah kan, Kak tolong bantu ibu sapuin, ikut membantu gitu, atau misalnya mengepel juga, itu hal kecil gitu ya. Iya. Laki-laki biasanya kan kalau misalnya anak satu-satunya gengsinya gitunya, gitu anak ya, ada satu-satunya kadang manjanya. suka ada manjanya. Kalau manjanya memang kadang ada gitu Oh, ya, iya. mungkin karena anak satu-satunya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya disuruh oleh ibunya minimal gitu membantu, dia suka membantu. Kemudian keseharian di rumah sama dengan anak-anak yang lain juga. Fajrul sama aja, tidak ada yang mungkin yang khususnya. Mungkin kalau misalnya yang khususnya apa ya, nurut aja gitu. Iya, kalau Iya, keseharian di rumahnya sama aja mungkin dengan anak-anak yang lain, sama aja. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, keistiqomahan dalam kepribadiannya itu mau di pesantren ataupun di rumah sama Iya, gitu ya, Bu ya. alhamdulillah sama. Iya, betul. Masya Allah sih. Terus Bu, kalau untuk hal unik yang dimiliki Fajrul gitu Bu? Kalau hal unik itu mungkin Fajrul Palah anaknya itu, kalau misalnya ada sesuatu hal atau misalnya diperintahkan oleh bapak ibu gurunya dulu waktu di SD juga sama, kalau disuruh sesuatu tuh dia mau mencoba dulu. Kadang saya suka bilang begini, Kakak, kalau misalnya kamu diperintahkan untuk misalnya ada perlombaan diikut sertakan misalnya, jangan bilang tidak, karena kan ada peribahasa bahasa Sunda itu keok tong keok memeh dipacok. Artinya jangan dulu mengatakan tidak bisa sebelum dicoba gitu. Kadang saya suka bilang begitu, coba dulu, berusaha dulu maksimal,
kalau hasil itu sebetulnya tidak akan mengkhianati proses Proses. itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Iya, iya. Jadi saya suka bilang ke Pak Jrul, sok coba dulu segala sesuatu, terutama hal yang positif itu ya Iya, pasti. iya, iya. Coba dulu, kalau hasil mah kita lihat saja nanti. Kadang suka saya bilang gitu. Jadi Pak Jrul kadang uniknya itu kalau ada suatu hal yang diperintahkan itu selama hal itu positif dia mau Siap, mencoba gitu ya, dulu Bu, ya. gitu ya. Tapi memang orangnya anak itu Pak Jrul Pala itu selalu harus dikasih motivasi, Iya, dikasih masukan gitu biar terus Dituntun, semangat, dibimbing dituntun gitu ya ya, Bu, betul, ya. dituntun, dibimbing, didampingi. Mungkin kan yang namanya anak kan kadang suka agak ada down, ada naiknya turunnya Betul, gitu betul. ya. Nah itu aja uniknya, dia mau mencoba dulu. Jadi nggak pernah menghilangkan kesempatan Ah gitu ya, ya Bu, ya. betul, memanfaatkan kesempatan gitu. Betul, Ya betul, betul. betul. Kalau untuk pola belajarnya Fajrul selama di rumah bagaimana, Bu? Kalau belajar di rumah, mungkin kalau ditanya pola belajar sama saja dengan anak yang lain, ibu-ibu pasti sama. Tapi mungkin saya orangnya memang kalau pada saat Fajrul belajar di rumah itu mantau. Jadi pada saat Fajrul belajar saya ada di sana. Oh ya, Ya, mendampingi, mendampingi. gitu ya, Bu, Ya, ya. betul. Memang mungkin saya termasuk ibu yang agak sedikit cerewet, ya. Karena saya merasa bahwa anak itu meskipun sudah besar tetap harus dibimbing. Jangan sampai terlalu dibiarkan. Ya, salah satunya pada saat belajar di rumah itu juga saya mungkin selalu mendampingi di situ, pada saat, tapi anak kalau misalnya ada tugas atau apa, biasanya kan ada kegiatan pembelajaran daring itu ya. Iya, iya, Nah, iya. anak disuruh mengerjakan dulu. Tapi saya memantau. Jadi pada saat anak yang, Kak, ini kayaknya ini kurang tepat. Gimana kalau begini-begini? Oh gitu, Bu. Iya. Oh iya, nanti Kakak perbaiki. Gitu. Oh ya, jadi sambil diberikan masukan gitu Iya, ya, Bu, ya. masukan. Jadi didampingi ya. Jadi pada saat pembelajaran di rumah itu mungkin saya mendampingi. Intinya itu mendampingi. Kalau misalnya ada yang memang perlu diperbaiki. Kalau misalnya udah, ya udah bagus itu jawabannya. Ya udah, tapi tapi tetap sama Pak Jrul dulu gitu. Oh, iya, Saya iya. hanya Jadi berusaha mengawasi. dulu Iya, ya, Bu, berusaha ya. dulu, betul. Jadi berusaha dulu, kerjakan dulu. Kalau misalnya ada yang Kakak kayaknya ini kurang pas, gimana kalau begini? Oh gitu, Bu. Oh iya. Kalau misalnya dia nerima apa yang Iya, iya. masukan dari saya sebagai Iya. ibunya, oh gitu, Pak. Tapi kalau misalnya tapi bukan gini sok coba. Oh iya, baru gitu. Oh, Jadi iya, iya. masukan juga tidak langsung dia di input langsung gitu. Jadi disaring dulu ya, Bu, Betul, ya. betul begitu. Kalau ditanya pola belajarnya sama aja, hanya mungkin sayanya sebagai seorang ibu selama masih bisa mendampingi, saya dampingi. Iya, Begitu. Masya Allah. Begitu. Kalau untuk pola pendidikan dari orang tua, dari ibu, dari ayahnya bagaimana, Bu? Sampai Fajrul itu bisa menjadi terkenal anak yang soleh gitu, anak yang baik. Bagaimana sih, Bu, cara mendidiknya? Kalau sama saja sih semua. Kalau saya begini gitu ya. Melo ya, Bu, Iya, ya. melo. Kalau seorang ibu ditanya masalah seperti itu. Sebetulnya semua ibu untuk anaknya mendidik pasti ingin yang terbaik, termasuk saya secara pribadi. Terutama yang saya dalami untuk Pak Jrul itu adalah agama. Karena melihat zaman sekarang kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga, itu dari luar hal-hal yang baik positif dan negatifnya kalau tidak tersaring itu bisa masuk semua gitu Betul, istilahnya, betul, masuk ke tatar sopan santun, tingkah laku, pokoknya perbuatannya Karena yang harus mempengaruhi. memfilternya kita sendiri ya, Bu, ya. Betul. Oleh karena itu bagaimana salah satu cara memfilternya, ya itulah pendidikan agamanya saya lebih perdalam ke Pak Jrul. Karena jujur saya pribadi kalau misalnya saya sama bapaknya mungkin untuk pendidikan agamanya biasa saja. Karena kami berdua biasa saja, saya ingin Pak Jrul Pala pendidikan agamanya luar biasa. Itu yang saya tanam. Kenapa? Itu kan anak saya tunggal. Kenapa saya memberanikan diri anak tunggal untuk udah pesantren, bismillah pasti bisa. Meskipun dalam hati sebetulnya saya sedih, Teriris-iris ya, ya, Bu, ya. sedih. Kalau misalnya kebiasaan kan ada itu ada sedihnya juga. Tapi alhamdulillah kalau melihat sekarang bersyukurnya itu 2 kali lebih banyak, lebih besar gitu, berlipat-lipat daripada sedih saya yang awal. Pada saat masuk saya sedih sekali karena tunggal
aduh gimana ini anak saya biasa di sama ibu gitu kan, Iya. cuman sekarang harus mandiri sendiri, segalanya harus sendiri. Tapi saya bismillah, tapi kalau melihat begini saya tidak istilahnya Tidak ada rasa ketakutan tidak ada gitu ya, Bu, ya. ketakutan, tidak juga kalau bahasa Sunda hanyakal, nggak ada gitu ya. Iya. Sekarang mah alhamdulillah malah anak saya di pesantren kan, terutama di pesantren MTS PPTQ As-Salam. Alhamdulillah anak saya mendapat ustadz yang membimbing, mendidik Fajrul dengan penuh kesabaran, itu aja. Ya gitu aja. Alhamdulillah Pokoknya mah semuanya alhamdulillah, berproses ya, Bu, ya. berproses, betul betul sekali. Kalau untuk prestasi Bu yang dimiliki Fajrul, kalau boleh tahu apa saja sih Bu? Sebetulnya Fajrul Pala itu seperti apa yang disampaikan, dia anaknya dari kecil, dari TK itu mau mencoba dulu meskipun belum bisa. Dulu waktu TK kalau saya ingat pernah di TK-nya itu dia pernah diperintahkan oleh bapak ibu gurunya untuk ikut lomba seni. Dia mewakili dari TK-nya waktu waktu TK. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya tidak mendampingi karena pada saat itu ada keperluan penting sekali yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi dia sendiri ditemenin sama neneknya. Alhamdulillah berhasil. Kemudian waktu SD kelas 4 Fajrul juga pernah mengikuti tahfiz. Waktu SD-nya kelas 4. Alhamdulillah sih memang belum berhasil juara, tapi dia itu juara harapan. Kelas 5 sedikit lagi ya, sedikit naik meningkat. Kemudian kelas 5 juga alhamdulillah juga dipercayakan lagi oleh SD-nya juga ikut tahfiz juga. Kalau tidak salah juara harapan 1, kalau tidak salah atau juara ketiga saya lupa lagi waktu itu. Kelas 5, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu Fajrul mengikuti perlombaan dai cilik. Pildacil waktu itu tingkat kecamatan itu kan tingkat kecamatan Ciranjang, boleh saya sebutkan? Boleh. Itu kan daerah Cianjur ya, jadi per kecamatan dulu. Jadi sahabat As-Salam, ibu ini beliau aslinya dari Cianjur. Betul. Masya Allah. Cianjur. Lumayan ya kesini sambil jalan-jalan ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Sambil jalan-jalan ke kota. Ya, jadi waktu kelas 6 SD itu ikutan Pildacil tingkat kecamatan, alhamdulillah juara 1 tahun 2019. Pada saat 2020 kita udah berlatih mau tingkat ke Kabupaten Cianjur, datanglah pandemi COVID-19. Jadi sudah berlatih, sudah dapat batik, sudah dapat seragam buat tampil, ternyata ada pandemi COVID-19 sehingga untuk kegiatan pentas PAI kepending. Mungkin belum rezekinya gitu ya, belum rezeki Fajrul untuk ikut. Sebetulnya sih bukan masalah juaranya tetapi pengalamannya. Itu yang saya ambil. Saya selalu bilang ke Fajrul, Kakak kalau ikutan lomba itu masalah juara mah itu mah bonus, yang penting kamu dapat pengalaman. Itu minimal betul, pengalaman minimal untuk diri sendiri, nanti kedepannya untuk bersosialisasi gitu kan, jadi berbicara di depan orang banyak kan, itu hal yang susah juga sebetulnya ya. Meskipun kadang seorang pendidik juga beda menghadapi murid dan menghadapi audiens umum gitu agak sedikit berbeda di gitu kelas kan. Dan di hadapan banyak orang beda sekali. Betul. Makanya waktu kelas 6 mungkin rezekinya baru sampai tingkat kecamatan itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ternyata di MTS PPTQ As-Salam mendapat kesempatan kembali untuk mengembangkan bukan bakat ya, mungkin sebisanya gitu ya, dan masih belajar gitu ya. Alhamdulillah. Ternyata sebetulnya saya surprise juga, ada kegiatan yang Isra Miraj itu ada linknya. Ternyata Fajrul Falah tampil juga, dan alhamdulillah mungkin rezekinya juga ternyata terpilih sebagai duta dai MTS PPTQ As-Salam untuk putra. Alhamdulillah. Itu jadi rasa penasaran yang waktu pas mau naik ke tingkat kabupaten langsung terbayarkan menjadi betul, duta dai santri putranya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya kalau ada
tingkat-tingkat misalnya tingkat SLTP gitu, SMP gitu ya, Iya. mudah-mudahan bisa membawa nama baik MTS PPTQ Assalam. Amin, gitu. amin, amin, amin. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan. Nah, bukan ternyata Fajrul itu orangnya tidak mau meninggalkan kesempatan ya Bu ya, mencoba. dan terus mencoba. Nah, kalau untuk kedepannya nih, setelah Fajrul nanti menjelang dewasa atau sudah mulai memilih, Ibu akan mengarahkan kemana sih fokusnya untuk jenjang karirnya Fajrul sendiri? Apakah ke politik, ke olahraga, atau lebih ke pendidikan, atau bagaimana? Sebetulnya sih kalau misalnya saya sebagai seorang ibu ya, pribadi juga itu pertama adalah pendidikan, terutama pendidikan agama. Karena yang saya yakini adalah pendidikan agama Islam itu bisa membentengi, meskipun dia sudah usia berapa tahun, berada di mana, itu pendidikan agama itu pasti membentengi. Jadi mau melakukan menjadi hal pondasi ya gitu pondasinya ya, Bu, ya? betul. Jadi mau melakukan hal-hal yang karena dia sudah dibentengi, insya Allah mudah-mudahan terpondasi yang kuat gitu ya. Iya. Kalau saya sebetulnya dikembalikan lagi kepada Fajrul Palah, karir kedepannya mau apa. Seperti sekarang, meskipun sekarang baru kelas 8, dia sudah berpikir kalau nanti melanjutkan tingkat selanjutnya SMA, dia sudah berpikir, Bu, kakak kayaknya pengen pesantren lagi gitu. Aduh, kalau bahasa Sunda dedeyun dedeyun, jadi keterusan gitu. Sebetulnya udah ngobrol juga, kalau saya ya sebetulnya tetap aja kalau seorang ibu apalagi anaknya baru 1 ya agak aduh gitu ya 3 tahun lagi gitu. Tapi kalau saya nanti sama bapaknya sudah berbicara, nanti dikembalikan lagi kepada anaknya. Kalaupun saya pribadi terlalu memaksakan, misalnya kakak harus mengikuti keinginan orang tua, takutnya juga nanti kedepannya ada sesuatu hal yang dikembalikan lagi kepada, kan itu maunya ibu, takutnya begitu. Jadi mungkin untuk apa kedepannya saya kembalikan lagi kepada Fajrul Palah. Tetapi memang mungkin saya akan lebih ingin, selama saya masih bisa mengarahkan ke hal yang pendidikan, saya ingin sebetulnya ke pendidikan saja. Tapi kalau misalnya kedepannya politik, ya kita kan nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Kalau saya sih saat ini mudah-mudahan masih bisa membimbing. Mudah-mudahan saya dan Fajrul diberi umur yang panjang, gitu ya, dipanjangkan umurnya gitu. Saya masih bisa, inginnya membimbing ke arah pendidikan saja dulu untuk saat ini. Kedepannya mungkin dia sudah bisa tahu memilih yang terbaik untuk saya apa gitu. Jadi selama saya masih bisa membimbing, saya bimbing dulu lah gitu di tingkat pendidikan dulu gitu untuk saat ini. Ya, pokoknya bimbingan itu tidak terlepas dia masih kecil atau sudah dewasa. Pokoknya selama masih bisa dibimbing dulu terus ya. Betul, memang betul. Jangan istilahnya abong kena budak nges gede, abong kena budak nges SMP, entong dilepaskan karena tina ngabimbing. Jangan sampai seperti itu. Meskipun anak mau besar, apalagi kecil mungkin mungkin mau besar juga SMP, taraf SMP, SMA, selama dia kalau belum berkeluarga itu udah beda lagi. Tapi tetap kalau sudah berkeluarga pun membimbing, memberikan masukan mah harus gitu ya. Jangan sampai kita terlalu angkat tangan, lepas tangan. Jadi selama masih bisa membimbing, saya sama bapaknya mungkin insya Allah terus membimbing, mengingatkan. Gitu. Apalagi peran orang tua itu paling penting ya, Bu ya, nomor 1. Betul sekali. Oh iya, Masya Allah. Kalau untuk, ada nggak sih Bu kalimat motivasi di mana setiap Fajrul itu, setiap ibu ketemu Fajrul kan sekarang mungkin terbatasi ya Bu ya untuk ketemu Fajrulnya. Nah kan karena terbatasi, jadi kalimat motivasi apa sih Bu yang setiap ketemu Fajrul itu loh yang membuat Fajrul teh, oh ya aku harus nih kayak gini gitu. Kalau misalnya kata-kata motivasi ke anak sih, yang pertama tetap ya, kalau orang tua mah mungkin sama motivasi mah belajar kali ya. Jangan capek-capek untuk belajar, menerima masukan dari teman, dari ustadzah, kemudian belajar yang benar itu aja, coba dulu. Kalau misalnya mau mengikuti apa-apa, maksimal dulu belajarnya. Biasanya kan kayak kemarin ada kegiatan Isra Mi'raj juga, sok materinya dipelajari dulu, dihafalkan dulu. Kalau grogi juga, kalau sudah hafal mah gak akan mencar kemana-mana gitu. Betul, kan ya. Sudah terkuasai kalau sudah terkuasai materinya, bahan materinya itu mungkin belajar. Kemudian itu
kalau saya mungkin tambahan motivasinya jaga kesehatan itu ya. Kalau jaga kesehatan bukan motivasi ya, mengingatkan Iya. terus jaga kesehatannya itu, karena kan ya namanya anak SMP masih perasaan karena badan sehat, masih muda gitu kan, kadang Iya, iya. tetap harus diingatkan masalah kesehatan itu. Betul, betul. Jadi motivasinya itu mungkin tetap belajar yang baik, menerima masukan dari siapapun, baik dari ustadz, ustadzah itu mah wajib, orang tua wajib, teman juga kalau ada masukan yang positif itu perlu diterima. Belajar itu aja sih, belajar yang baik. Itu. Iya, ya jadi intinya yang selalu disampaikan untuk Fajrul itu belajar, terus menerima masukan dari siapapun, Iya. dan selalu memanfaatkan kesempatan, Nah, gitu ya Bu betul, ya. betul, iya. Sampai dipegang erat ya Bu ya sampai sekarang oleh Fajrul. Insya Allah. Mudah-mudahan sampai seterusnya ya, Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, untuk harapan kedepannya Bu untuk Fajrul Hmm. dari ibu dan dari ayahnya bagaimana? Kalau dari saya, ibunya dan mungkin bapaknya juga sama. Harapan kedepannya, harapan paling besar semoga Fajrul Palah dipanjangkan umurnya, Amin. selalu menjadi anak yang soleh. Amin, amin. Kemudian Nggak apa-apa Bu. tetap sehat, dimudahkan rezekinya. Suka melo begini kalau Iya. gitu ya. Harapannya besar sekali, mudah-mudahan bisa tetap membanggakan orang tua, keluarga, agama, dan juga sekarang mungkin MTS, PPTK Salam. Mudah-mudahan kedepannya Fajrul bisa selalu memberikan kebanggaan untuk Amin, amin. sekolah atau pesantren yang sekarang Fajrul pelajari di sini. Harapannya banyak sekali, mungkin itu hanya beberapa harapan Iya, iya. yang bisa saya sampaikan. Harapannya disampaikan di sepertiga malam ya Bu ya. Iya. Melalui doa itu orang tua pasti apalagi kalau seorang ibu kan tidak harus diminta doa ya, selalu Panjatkan untuk dipanjatkan anaknya. supaya Fajrul panjang umur, sehat gitu ya, bisa melaksanakan belajarnya dengan baik. Amin, amin. Apalagi di sini kan penghafal Quran juga, mudah-mudahan kedepannya Fajrul juga bisa menjadi salah satu santriwan, santri laki-laki atau santri putra sebagai salah satu penghafal Al-Quran gitu Amin, ya. amin, Alhamdulillah, amin. mudah-mudahan kedepannya saya minta bimbingan ke ustadz, ustadzah, semoga mudah-mudahan bisa membimbing Fajrul Amin, amin. dengan penuh kesabaran, Insya layaknya Allah. seorang ibu atau bapak kepada anaknya. Itu aja. Iya Bu, insya Allah. Aduh, Masya Allah Ibu. Ya, suka beginilah kalau ngobrolin anak. Langsung ke hati ya Bu ya. Iya, betul. Harapannya besar sekali. Ya, mudah-mudahan Fajrul menjadi orang yang diharapkan oleh Amin, keluarga dan menjadi orang yang diharapkan oleh agama dan bangsa. Amin, ya Allah ya Rabbal Ya, alamin. Ibu, alhamdulillah nggak nyangka ya Fajrul melewati banyak proses. Ya, betul. Terima kasih Ibu sudah Sama-sama. menemani. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Tadi jadi ikut melo juga. Iya, dan beginilah. Dan kasih sayang seorang ibu Maya Iya, Bu ya, sepanjang begitu. masa nggak akan pernah sampai ada habisnya gitu ya Bu Betul, ya. betul sekali, betul. Ya pokoknya Fitri sampaikan terima kasih juga Ibu Sama-sama. sudah jauh-jauh dari Cianjur datang Iya, ke iya. sini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga sehat selalu. Amin. Dan dimurahkan rezekinya. Amin. Ya, Allah terima kasih, Rabbal Ibu. alamin. Ya, terima kasih. Ya, sekian sahabat Assalam. Kita diakhiri dengan kemelauan ya. Dan memang kalau harapan seorang ibu itu kepada anaknya besar sekali. Jadi kalau misalnya mau disebutkan satu persatu nggak akan beres ya Bu. Mungkin sampai Betul. besok juga jadi ibu nggak pulang. Iya. Iya, jadi intinya laksanakan hal-hal baik positif, di mana lagi ada kesempatan kita lakukan, kita manfaatkan, begitu ya Bu Iya, ya. betul sekali.